Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salam wingit, salam salim santun filah, rahayu, 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 rahayu. Jumpa kembali di channel Samudera Misteri, masih bersama Bayu Putronoyo. Spiritual, supranatural, histori, religi, kultural, explore. Kita kaji, kita bahas untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang lancar ataupun lain-lainnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe serta share-nya. Oke, pada kali ini kita akan mencuplik atau pada sesi kali ini kita akan membahas amalan atau ilmu hikmah agar kita bisa bertemu dengan wali yang sudah wafat. Atau judul lainnya, kalau mau kita kasih judul lainnya, yaitu khasiat rahasia ilmu hikmah surat Al-Mulk ayat 14. Jadi intinya begini, ketika kita lelaku, ketika kita riadoh, ketika kita tirakat, ingin mencari pencerahan, ingin mencari inspirasi, ingin terkabul hajat kita, ataupun kita ingin mengetahui makhluk-makhluk astral di sekitar makam yang kita tirakati, ataupun tempat-tempat wingit yang tempat kita untuk riadoh atau tempat kita untuk bertapa, agar kita cepat ketemu dengan gaib yang di sekitar situ, atau bisa melihat makhluk penghuni di sekitar tempat kita mujahadah atau tirakat tersebut ya, maka mengamalkan atau kita amalkanlah dari surat Al-Mulk ayat 14. Bahkan ayat ini juga bisa untuk membuka mata batin atau kepekaan ya. Nah, kalau untuk kepekaan mata batin atau untuk terawangan itu biasanya puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, malam Jumatnya tidak tidur sampai pagi. Nah, selama puasa surat ini, ayat ini, nah ini dibaca minimal 313 kali hingga 1000 kali. Itu jam 12 malam sudah melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat yang khusus ataupun sholat hajat yang biasa boleh saja. Nah, sesudah sholat 5 waktu pun harus dibaca sebanyak 41 kali. Nah, setelah selesai 3 hari puasa dengan cara pengamalannya seperti tadi, nah malam terakhirnya, malam Jumatnya jangan tidur sampai pagi. Usahakan berada di luar rumah, begadang. Nah, kalau untuk prakteknya, yaitu tadi kita harus sering melatihnya di tempat-tempat yang sekiranya banyak penghuni makhluk astralnya, ataupun nanti sesudah selesai puasa cukup nanti diwiridkan atau dibaca sudah sholat 5 waktu 7 kali, ataupun sesudah sholat malam 41 kali. Nanti dengan sendirinya kepekaan batin kita akan terasa. Suatu contohnya, kita bisa membaca
gelagat orang, feeling kita itu menjadi tajam. Oh, orang ini mau menipu kita, oh orang ini benar, oh orang ini tidak baik. Bisa membaca karakter orang. Nah, bagaimana caranya ketika kita tirakat atau ingin mengetahui atau ingin bertemu dengan sosok-sosok leluhur kita yang kita ziarahi umpamanya. Nah, ini pada waktu tengah malam bacalah surat Al-Fatihah 41 kali, dikhususkan kepada leluhur kita ataupun wali yang hendak kita tuju. Umpama kita baca dulu tawasul ya, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Jamil Khulafa Ursidin Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Lahumul Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Nah, lalu dikhususkan khususon. Nah, disebut wali atau leluhur kita yang kita tuju. Nah, atau yang kita ziarahi di situ. Nah, lalu membaca Al-Fatihah 41 kali. Ada juga yang membaca Al-Fatihah sampai 1000 kali ada. Jadi sudah membaca surat Al-Fatihah 41 kali, nanti baru membaca ayat ini 1000 kali. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi gampang dihafal teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi sebelum baca amalan ini baca dulu ya tawasul 1 kepada Nabi Muhammad, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, Nabi Muhammad. Terus sahabat 4 ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lahumul Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali ya. Lalu khususon ya wali Allah, khususon ya wali Allah, sebut namanya leluhur kita ataupun wali kita yang kita ziarahi pada waktu itu. Nah, setelah itu baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 1000 kali. Nah, sesudah membaca ayat ini 1000 kali, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon karomahnya wali yang saya ziarahi ini. Saya mohon berilah petunjuk atas masalah yang saya hadapi, atas perkara yang saya hadapi, ataupun boleh dengan hajat-hajat yang lain. Lalu duduk saja di situ, atau istilahnya melek ya, tirakat di situ sampai berhasil mendapatkan isyarah atau pencerahan, atau istilahnya kalau bahasa orang-orang itu mendapat petunjuk, isyarah atau wangsit istilahnya. Nah, isyarah itu banyak macamnya. Jadi nanti kita akan mendapat pencerahan rohani. Jadi diusahakan terus sampai melek. Boleh kalau sambil duduk, boleh sambil berzikir, zikir-zikir yang pendek
Insya Allah nanti bisa jadi isyarah itu datangnya lewat dalam mimpi ataupun nyata, sesuai dengan hajat panjenengan semua. Jadi ayatnya cukup pendek ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. 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 Jadi boleh dilakukan berulang-ulang, maksudnya apabila malam hari ini kita belum menemukan isyarah atau petunjuk, boleh diulang besoknya lagi. Kita mencari petunjuk atau mencari pencerahan. Jadi ini bisa istilahnya untuk mencari petunjuk gaib, isyarah atas segala hajat atau jalan yang akan ditempuh oleh seseorang gitu. Jadi ini surat Al-Mulk ayat 14. Ya, biasanya kalau sebagian spiritualis atau paranormal yang berbasis Islam, amalan ini digunakan untuk ketajaman batin atau rasa, untuk mendeteksi, melihat kodam, melihat jin, melihat dan sebagainya ya. Sama apabila kita ingin melihat ataupun mencari kabar gaib, mencari isyarah, mencari petunjuk, mencari pencerahan, di makam leluhur boleh, di makam para wali bisa. Itu nanti akan datang isyarah atau petunjuk sesuai dengan hajat masing-masing. Kiranya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf karena Al-Fakir banyak kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Samudera Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.